Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan kalamullah. Semoga ini menjadi keberkahan untuk mengawali pagi kita pada hari ini. Baik, mari kita buka acara kajian ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kajian rutin Sabtu pagi ini. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Yang terhormat kepada guru kita semua, Bapak Ustadz Sonardi Badruzzaman. Amin ya Allah. Yang kami hormati juga kepada Bapak Haji Hadi Supriyadi dan tentunya juga kepada Bapak Ibu pengajian semuanya. Sebelumnya, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Nada. Hari ini insya Allah akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Dan untuk acara yang pertama, yaitu acara kajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Ustadz Sonardi Badruzzaman. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Dengan izin Allah, kudrat, hidayah, inayah, pada pagi hari ini, alhamdulillah, Ibu dan Bapak, kita bisa berjumpa meskipun melalui media. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita senantiasa membawa berkah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salat beriringan salam, semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jemaah, wabil khusus Pak Haji Yadi. Ini ada Kang Aswin juga ya. Semuanya teman-teman kami. Ada Pak Haji Ismail nih, ya, baru kelihatan udah sekian lama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke. Ibu dan Bapak, di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang salah satu tema, the power of positive thinking ya. Namun bahasa Arab nama husnudzon lah ya. Bagaimana kekuatan di balik kita selalu berprasangka baik kepada diri kita, baik kepada orang yang ada di sekitar kita ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu dan Bapak, punten. Yang pertama, kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu menguasai pikiran kita. Jadi sekali lagi, kebahagiaan akan kita dapatkan ketika kita mampu menguasai pikiran kita. Kalau pikiran kita senantiasa diracuni, terus diisi dengan hal-hal yang negatif, yang jelek, maka jangan harap orang ini dari pagi sampai siang ini bisa bahagia. Jadi kalau rumusnya bahagia itu, sekali lagi, rumus bahagia itu bukan dicari, melainkan diciptakan. Ketika kita berada dalam lingkungan di keluarga, kita suudzon kepada anak kita suudzon kepada pasangan kita, maka punten tidak akan menemukan yang namanya keluarga yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Namun ketika kita dalam pikiran kita diisi dengan anak saya adalah anak yang baik, pasangan hidup saya adalah pasangan yang baik, maka akan ditemukan bagaimana kata Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku.
Begitupun di masyarakat. Ketika kita husnudzon, suudzon kepada orang ada di sekitar kita, kepada tetangga, sehingga kita tidak mau bergaul. Kita mengatakan tetangga ini kurang baik, tetangga ini kurangnya begini. Semua orang di mata kita adalah jelek semua. Maka punten, jangan harap kita bisa mendapatkan dan menemukan kebahagiaan di sekitar orang-orang yang ada kita temui. Ketika kita berteman dengan seseorang, ada kecurigaan dan kecurigaan. Teman ini pasti akan menipu, teman ini akan begini, akan ini sebagainya macamnya. Maka kita akan memilih dan memilah teman itu yang baik menurut kita. Wallahu alam, apakah orang itu yang datang, yang kita ciptakan baik itu baik atau tidak. Nah, ini sekali lagi penguasaan kebahagiaan itu ternyata ketika kita berpikir itu adalah berpikir positif, insya Allah hidup itu akan bahagia. Dalam sebuah penelitian, Ibu dan Bapak, ternyata bayangkan aja, dalam satu hari semua manusia itu rata-rata berpikir 60.000 pemikiran. Jadi kita ini tanpa disadari Pak, dari pagi ya, dari kita bangun sudah memikirkan A, B, C, D sampai malam, kemudian nanti kita masih bangun malam hari itu berpikir kita itu kurang lebih 60.000 pemikiran yang ada dalam kehidupan kita. Coba gak, kalau yang 60.000 itu adalah negatif semua, maka kelamannya kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Jadi dalam penelitian itu satu orang 60.000 kasus setiap hari ini. Ya. Sementara pikiran itu, kita berpikir ada yang positif dan ada yang negatif. Dan ingat Pak, kata seorang ulama, dan ini tentu adalah ketika ulama yang berbicara adalah rangkuman daripada keterangan hadis Rasulullah SAW. Sebenarnya takdir kita hari ini adalah apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Artinya kalau kita berpikir, pikiran kita adalah isinya adalah positif semua atau negatif semua, ingat itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus suudzon kepada anak kita, awas, itu boleh jadi adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Kita berpikir terus mengatakan anak saya itu karena mungkin pernah ada satu kasus yang mana anak kita melakukan kenakalan. Tapi dalam pikiran kita mengatakan terus anak saya adalah anak yang nakal. Hati-hati, itu bisa jadi adalah pemikiran kita, dan itulah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa rumusnya ud'uni astajib lakum, apapun yang ada dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Jadi ingat, hari ini kita menjadi apa itu adalah pemikiran kita atau pemikiran orang tua kita. Jadi orang tua kita dulu berpikir tentang kita ini, yang hari ini yang kita jalani. Ini Pak, Ibu dan Bapak, saya mungkin kisah saya ceritakan ya. Dulu itu, dan sebagian jemaah mungkin sudah tahu cerita ini ya. Saya itu waktu pertama kali pesantren, Pak, itu sebenarnya dari rumah itu berangkat akan ke Gontor, Pak. Gontor itu di Ponorogo ya. Keluar dari rumah itu saya ke Gontor. Ternyata dulu mah kalau yang namanya daftar itu kan masih langsung gitu. Tidak melalui online dan sebagainya. Dan ternyata saya sampai di stasiun Kiara Condong akan naik kereta api. Tiba-tiba bapak saya itu yang nganterin itu ketemu dengan temennya. Dan ketemu dengan temennya, ngobrol-ngobrol. Itu satu kampung juga. Dari Garut. Ternyata di obrolan itu, ternyata teman bapak saya itu mau ngantar anaknya. Ke Jawa Timur, ya ke Tebu Ireng. Kemudian saya nanya, di Tebu Ireng mondok apa? Kata anaknya itu di sana pondok Quran. Maka saya ketika pada saat itu, ya Allah, langsung saya mengingat, kayaknya saya lebih tertarik untuk menghafalkan Quran. Masya Allah Pak, punten, saya langsung ngobrol ke bapak saya, Pak, ke mana, ke Gontor nggak jadilah, udah aja sekarang saya kemana, ke Tebu Ireng. Itu dirubah niat itu waktu itu. Dan saya Masya Allah Ibu dan Bapak, terjadi ke Gontor, tapi jadinya ke mana, ke Tebu Ireng, Pak. Tapi ternyata ketika saya di Tebu Ireng, Ibu dan Bapak, saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tahadus bin nikmat ya. Biasanya kalau di pondok saya itu di tempat Tebu Ireng, orang ngapalin Quran itu rata-rata 1 tahun, dan rata-rata 2 tahun ya.
2 tahun itu kan yang namanya Quran itu, Quran puntennya bolak-balik itu Quran itu kan Quran itu 1 juz itu 1 lembar ya. Punten 10 lembar. Jadi 1 juz itu 10 lembar berarti 20 halaman, Mbak. Berarti Quran itu punya 300 lembar. Jadi kalau setoran 1 hari ke guru kita itu 1 hari, maka kita 1 lembar, maka Quran itu akan beresnya selama 1 tahun. Katakanlah yang 60 hari itu 360 itu adalah yang 60 hari itu untuk liburan, Mbak. Ada orang yang ngapalin Qurannya itu setoran per halaman, 1 hari 1 halaman dari pojok atas ke bawah itu 1 halaman. Berarti kalau halaman Quran itu jumlahnya ada 600. Berarti kalau 1 hari istiqomah dia itu menghafalkan Quran 1 halaman, maka beresnya adalah 2 tahun. Jadi menggunakan logika menghafal Quran itu sebenarnya seperti itu. Ternyata qadarullah, Pak. Ketika saya waktu di pondok pesantren dulu, saya menghafalkan Quran itu diizinkan oleh Allah dengan cepat gitu, Pak. Saya waktu itu menghafalkan Quran kurang dari 1 tahun. Dalam catatan saya itu ternyata saya menghafalkan Quran itu 114 hari. Jadi 4 bulanan. Dan ketika saya beres kayak kaget gitu. Saya sendiri aja nggak sadar kok Quran itu gampang banget gitu. Jadi Quran itu kok gampang banget. Nah, singkat cerita, Pak, saya datang pulang ke orang tua karena waktu itu dari pondok yang sudah beres dipersilakan untuk pulang dan menghadap kepada orang tuanya. Saya balik. Ibu saya kaget. Nah, kenapa balik? Alhamdulillah, Bu, saya ngapalin Quran udah beres. Ibu saya nggak percaya. Karena waktu itu begitu cepat. Gitu. Namun Ibu dan Bapak pada saat itu ketika saya obrolin justru saya nanya ke ibu saya. Ibu, ada cerita nggak? Kenapa saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan Quran dengan mudah? Dan ibu saya menjawabnya hanya dengan cerita. Nah, dulu itu ketika kamu lahir dan waktu itu kamu masih usia 1 bulan. Di alun-alun desa kami, Pak, di Cisompet di sana, ternyata sudah biasa setiap setahun sekali itu suka mengundang orang membaca Quran. Simaan, ya, Ibu dan Bapak kalau pernah dengar Simaan. Jadi beliau ini ulamanya itu dari Banten. Beliau masih kenal hingga saya udah waktu itu usia 17 tahun. Kata ibu saya namanya Mama Juber. Mama Juber itu seorang hafidz Quran. Beliau itu sering diundang ke tempat kami. Itu baca Quran dari subuh, Pak. Beres-beres asar. Itu 30 juz ya. Tentu bacaannya dengan agak cepat ya. Bacaannya seperti ini. Masaluhum kamathalil ladzi sawqada nara falamma adhat ma hawlahu في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كصيب من السماء في ظلمات ورعد. Nah, bacaan seperti itu dari pagi, dari ba'da subuh itu bisa beres sampai dengan asar. Ternyata kata ibu saya dulu ketika kamu waktu itu digendong dan waktu itu kamu masih kecil dan mama hadir ke tempat itu dan waktu itu kata ibu saya tidak henti-hentinya kata ibu saya, mama berdoa, doa saya tiada lain dan bukan ya Allah, jadikanlah sebagian anak saya itu adalah orang yang bisa menghafalkan Quran seperti beliau. Makanya ternyata, sekali lagi apapun yang hari ini kita terjadi, apakah kita hari ini menjadi apa, boleh jadi adalah salah satu pemikiran yang pernah tersirat dalam pemikiran orang tua kita atau kita sendiri. Makanya kita tidak bolehnya kita suudzon dengan Allah, takdir Allah itu nggak boleh. Merasa kecil, nah, segala macamnya nggak boleh. Karena sekali lagi, setiap doa, ketika ada doa dalam pikiran kita, saya yakin, yang diinginkan oleh ibu saya bukan hanya 1 kali. Beliau terus berdoa dalam pikirannya. Meskipun doa itu tidak pernah disampaikan kepada orang, hanya ada dalam pikirannya. Anak saya akan seperti ini, anak saya seperti ini. Makanya, sekali lagi ibu dan bapak, ud'uni astajib lakum. Ingat, pemikiran kita adalah doa, dan setiap doa pasti akan dijabah. Jadi sebenarnya hidup kita sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita ataupun proyeksi akal pikiran orang tua kita. Nah, ini yang pentingnya kita berhusnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ini salah satu suudzon ya, dan ini pernah terjadi. Ada kisah yang menarik, Pak, Ibu dan Bapak, ngomongin daripada husnudzon dan suudzon ya. Pikiran yang jelek dan pikiran yang baik. Kemudian Ibu, ada 3 orang yang, maka 3 orang ini
merespon sebuah kisah dan cerita. Di dalam kereta, Ibu, di kereta api ada contoh ya. Di kereta api ini ada seorang bapak-bapak, lantas bapak-bapak ini bawa anak yang masih kecil. Anak yang masih kecil, ternyata anak masih kecil ini 2 orang. Dia duduk dengan bapaknya, di pinggir bapaknya, kemudian di depannya, di kereta api ya, berhadapan-hadapan, ada duduk 2 pasangan. Nah, suami istri. Kemudian anak ini ternyata di dalam keretanya, si bapaknya itu, orang tuanya, bapaknya itu tungkul aja. Anaknya itu lari-lari, Pak. Bahasa orang mau bangor gitu. Ya. Tapi ternyata sama sekali bapaknya itu tidak pernah melarangnya. Pak Punten, ada orang pertama menanggapi kasus yang seperti ini. Satu, dia mengatakan, nah ini orang seudon. Yang pertama adalah dia mengatakan bapaknya sama sekali cuek dengan anaknya, membiarkan anaknya lari-lari, lari sana, lari sini. Kemudian ini orang-orang yang seperti ini, saya yakin Pak, melihat anak yang tadi dalam keadaan kesal dari naik kereta sampai pun turun dia. Namun ada orang yang kedua. Nah, orang yang kedua berbeda. Ketika melihat fenomena ini, maka dia berkata kepada si bapak ini, Pak, kenapa anaknya dibiarkan? Kemudian si bapak ini berkata, mohon maaf, saya ini akan mudik dengan anak-anak saya. Kebetulan istri saya ada di kampung dan istri saya baru aja tadi meninggal. Sehingga saya harus pulang kampung, kemudian saya harus menyampaikan, tidak pernah menyampaikan kepada anak-anak saya hari ini sedang bingung apa yang harus saya lakukan untuk ngasih tahu kepada anak-anak saya. Jadi ternyata setelah mendengar cerita ini orang akan paham. Kenapa si bapak tadi membiarkan anaknya? Kenapa dia memiliki beban yang begitu luar biasa? Nah Pak, dari kisah ini, orang yang mau, punten, ketika ada orang yang senantiasa mengambil hikmah, kemudian dia bertanya, ada apa? Nah insya Allah Pak, orang yang seperti ini akan menemukan kebahagiaan. Tapi kalau dia tidak pernah bertanya, yang ada adalah suudon, maka punten, mungkin kita pernah menemukan ya, dari awal kita pemberangkatan melihat ada orang yang kurang senang dengan kita, maka selama itu kita tidak akan pernah kebahagiaan. Hati-hati dengan suudzon. Kemudian ada seorang ulama, ini seorang ulama Pak, diceritakan ya, zaman dulu, Ibrahim bin Adham. Ini ulama yang sangat luar biasa. Ternyata beliau ini ulama yang sangat luar biasa. Ternyata beliau lewat. Nah, ternyata lewatnya itu ke sebuah sungai Pak. Ini diceritakan tentang kisah bahayanya yang namanya suudzon. Diceritakan beliau lewat dan mampirlah tiba nyampe ke sebuah pinggir sungai, dan di pinggir sungai itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berdua. Nah, Ibu dan Bapak, kira-kira kalau kita menemukan laki-laki dan berdua lagi mojok, apa yang kita ingat? Apakah kita husnudzon apa suudzon? Laki-laki ini duduk aja dengan perempuan itu. Perempuannya ya duduk dengan laki-laki. Kata Ibrahim bin Adam langsung, ini bayangkan seorang ulama yang begitu luar biasa. Para ulama, apalagi kita ya. Beliau mengatakan, dasar laki-laki yang kurang ajar. Dia mojok dengan seorang perempuan. Pasti 2 orang ini lagi melakukan maksiat. Ternyata tiba-tiba Pak, tiba-tiba di depan orang ini ada bahasa kita ya, sampan, ada apa namanya, kapal kecil. Kemudian tiba-tiba kapal ini terbalik. Dan Ibrahim bin Adham pada saat itu hanya bisa menatap. Namun laki-laki ini langsung lari Pak. Dan dia berenang. Dan ternyata di antara orang yang pada saat itu tenggelam, itu jumlahnya ada 7 orang. Yang 6 orang itu, ada 7 orang, yang 6 itu berhasil diselamatkan oleh pemuda yang tadi, yang 1 sampai meninggal. Karena tidak ada yang menyelamatkan. Laki-laki ini sudah kepayahan, kebayangan, menyelamatkan 6 orang pada saat itu. Sesampainya pemuda yang tadi duduk di depan Ibrahim bin Adham, lantas pemuda ini berkata, wahai Syekh, bukankah Anda orang baik? Alhamdulillah, kata laki-laki ini, saya sudah menyelamatkan 6 orang dari orang yang kecelakaan, sementara Anda yang berprasangka kurang baik kepada saya, ternyata laki-laki ini sudah tahu Ibrahim bin Adham itu berprasangka jelek, sementara Anda yang berprasangka jelek kepada saya, ternyata Anda tidak satu pun mampu menyelamatkan. Ibrahim bin Adham langsung beristighfar kepada orang ini. Karena orang yang, bayangin aja, orang yang tadi duduk dengan perempuan, di depannya ada botol, nah, botol mungkin habis mabuk,
Ternyata laki ini berkata, wahai Sang Syekh, ini perempuan ini adalah adik saya. Botol yang ada di depan saya itu bukan botol minuman yang saya teguk, tapi wallahu alam punya siapa, dan saya duduk ini lagi nunggu kapal untuk bisa menyeberang. Ternyata semua itu hilang daripada pikiran Ibrahim bin Adham. Dan dia tadinya merasa soleh, ternyata kesolehan itu kalah dengan seorang laki-laki yang tadi dianggap adalah orang yang ahli maksiat. Ibu dan bapak, betapa kita ruginya ketika kita seuzon kepada siapapun, kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita. Nauzubillah. Jadi sekali lagi, suudzon itu adalah hal yang dan bisa memperlambat dan senantiasa bisa menjerumuskan kita. Kapan orang ini tidak akan bahagia? Selamanya orang ini tidak akan memiliki kebahagiaan ketika dia memiliki suudzon kepada siapapun. Oke. Zon itu artinya prasangka ya. Bahasa kitanya prasangka. Zon itu adalah prasangka. Awas, berprasangka untuk orang lain sama dengan berprasangka untuk diri sendiri. Karena di hadapan Allah, ketika kita mengatakan dia jelek, maka pada dasarnya kita akan berdoa untuk kita sendiri. Maka hati-hati, zon itu akan kembali kepada kita. Makanya dalam hadis Al-Quran, dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, ana inda dzannil abdi bi. Aku berada dalam prasangka seseorang kepadaku. Makanya hati-hati Pak, ketika kita suudzon kepada orang lain, suudzon kepada diri. Na'udzubillah kalau kita sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak punten. Ada hadis Rasulullah SAW. Jadi diceritakan Pak, Rasul itu mengatakan manusia itu tak akan pernah mampu mendapatkan surga hanya dengan amal. Ini pernyataan Rasulullah SAW. Coba Pak, kira-kira Bapak punten, Bapak yakin gak akan masuk surga? Ibu yakin akan masuk surga? Kalau mendengar hadis itu, Bapak yang sholat itu, yang sering sholat berjamaah, yang sering bersedekah, apakah yakin bakal mampu menembus surga Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak akan. Dan Rasul mengatakan seperti itu. Surga itu terlalu mahal, Pak. Kalaulah amal kita diibaratkan adalah tangga kecil, kita langkah tangga kita, ya tangga yang kecil, maka sesungguhnya surga itu memiliki jutaan tangga. Kapan kita akan sampainya menuju surga itu kalau mengandalkan amal yang kita lakukan? Makanya Pak Punten, kita sholat itu sebenarnya bukan pengen surga, karena pengen rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dapat. Jadi bukan pengen surganya, pengen rahmat Allah aja. Dan ketika rahmat Allah itu turun kepada kita, segudang dosa yang pernah kita lakukan, makanya di sini meletaknya kita husnudzon. Kalau Pak yakin, kalau seandainya seseorang itu pun dan ibadah tidak akan ada jaminan untuk mendapatkan surga, lantas akan berpikir, buat apa saya beribadah? Sekali lagi Ibu dan Bapak, betapa hebatnya yang namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, ini hadis Rasulullah dikutip dalam riwayat Imam Ahmad, la yamutunna ahadukum la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah seseorang meninggal kecuali dia sedang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita qaratul maut tetap kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qauman qad ardakum su'udzannihim billah faqala lahum wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Ada seorang kaum di mana mereka celaka bukan karena amal mereka, karena melainkan karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum minal khasirin, dan orang ini termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Rasul pun melarang untuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat amat membahayakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Ibu dan Bapak, ketika kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ini salah satu kecelakaan kita kepada Allah. Yakin amal kita ini, nah ini ada ungkapan daripada ulama ya. Ulama, ada seorang ulama yang mana beliau ini terkenal ya. Abu Bishr, beliau ini terkenal dengan seorang ulama yang hidupnya selalu kelihatan bahagia. Beliau ini ternyata ditanya, apa yang menyebabkan Anda selalu kelihatan
bahagia. Maka beliau mengatakan alaika bil mujalis dzikri, mesti kepada kamu untuk tidak lepas daripada berzikir kepada Allah, selalu berada dalam majlis zikir. Wa husni dzanni, dan kamu harus selalu berprasangka baik. Insya Allah kalau mampu melakukan ini, maka selamanya kamu akan menemukan kebahagiaan. Jadi ternyata ibu dan bapak, punten sekali lagi. Jadi yang namanya husnudzon itu menentukan kita mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi harus kita memiliki husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Pak, punten ada ungkapan daripada ulama, wa inni la'ati dzanba a'rifu qadrahu wa a'lamu anna Allah ya'fu wa yughfar. Aku tahu sungguh diriku kian kemari selalu mengukir dosa yang terus terhitung tak terhitung banyak. Itu perbuatan kita. Kita ini setiap hari selalu melakukan dosa yang terus bertambah. Namun kita yakini Pak, wa a'lamu annallaha ya'fu wa yughfar, dan husnudzon kita yang kita tahu adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Itu udah menjadi keyakinan kita. Sehingga kita husnudzon kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, tetap Allah Maha Mengampuni dan Maha Pemaaf. Lain azzaman nasu dzunuba fa innaha, seandainya manusia datang kepada Allah dengan segudang dosa dan kesalahan, wa in azzumat bi rahmatillahi tasgharu, tapi ketika Allah mencurahkan rahmatnya, tidak ada dosa yang besar. Semua dosa pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna husnudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibu dan Bapak, kalau kita merasa hebat dengan amal kita, rasanya kita tidak akan pernah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena surga Allah begitu mahalnya. Namun ketika kita senantiasa mengatakan ampunan dan rahmat Allah itu jauh lebih besar ketimbang dosa yang pernah kita lakukan. Itu makna daripada husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sekali lagi Ibu dan Bapak, salah satu husnudzon, awas jangan pernah kita suudzon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon itu merusak takdir. Ya, merusak takdir. Bagaimana punten ketika ada seorang ibu ya, yang mana mungkin menemukan anaknya merokok. Saya pernah melihat anak saya pulang itu ternyata dia merokok. Wah, itu heboh, Pak. Kenapa? Karena orang anak ngerokok itu kan rata-rata di jasnya adalah kalau anak ngerokok itu pasti bangor, nakal. Ternyata ya kalau saya sih ya biasa aja, ajak ngobrol itu. Ketika kita suudzon kepada anak kita, itu justru hati-hati, Pak. Doa kita senantiasa yang terpikirkan anak kita adalah anak yang nakal. Anak kita adalah anak yang begini. Makanya sebaiknya kita tetap husnudzon kepada siapapun. Wabil khusus kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini sekali lagi berkenaan dengan husnudzon, berkenaan dengan bagaimana cara kita menjadikan pemikiran kita adalah pemikiran yang terbaik. Kemudian menghilangkan suudzon. Yang pertama, paksakan diri untuk diri kita untuk berhusnudzon dalam kondisi apapun. Ya. Ketika kita ditimpa musibah, jangan mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada saya. Yang paling indah itu adalah hari ini saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbedaan antara ungkapan itu, ketika kita diuji, pasti setiap ujian akan meninggikan derajat. Tapi ketika kita mengatakan saya sedang dilaknat oleh Allah, saya yang dimurkai oleh Allah, nah itu punten Pak. Kata-kata yang seperti itu adalah kata-kata yang menghilangkan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paksakan diri kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, tinggalkan asupan persepsi negatif dalam kehidupan kita. Ibu tahu ya, di Ibu dan Bapak punten televisi kita, di media kita, salah satu 20 TV kita memiliki 24 channel yang ada di negeri kita ini, kurang lebih per detiknya itu 86.000 per jam itu kasus yang ada berita. Bayangin aja, per detik itu dalam per jam itu ada 86.000 1 jam itu berita di televisi kita. Ini hasil penelitian ya. Dan ternyata kebanyakan adalah gosip, gibah, berita buruk. Oke, saya akan mengatakan gini Pak. Kenapa ternyata pemikiran itu akan menjadi sebuah bahayanya kita.
Bapak punten, Ibu ketika tidak sedikit ya seorang istri yang suudzon kepada seorang suami ketika suaminya telat pulang. Dia melihat gosip, bahwasannya di gosip itu ternyata ada seorang pasangan yang mereka punten bahasanya selingkuh dan lain sebagainya. Maka dia melihat ketika sering menonton yang seperti itu, melihat pasangannya itu udah dengan kondisi yang negatif. Makanya hilangkan husnudzon itu dengan cara hilangkan pemberitaan yang negatif. Makanya bagi umat Islam itu MUI pernah menyatakan yang namanya gosip atau berita jelek di kita itu hukumnya apa? Haram, Pak ya. Dan itu efeknya sangat luar biasa, Pak. Dan Bapak mungkin kalau di Arab Saudi Bapak tahu ya, di Arab Saudi itu kalau tayangan itu ternyata tidak ada tayangan gosip, Pak. Di Arab Saudi itu tidak ada tayangan pembunuhan. Bapak masih ingat? Ibu dan Bapak mungkin dulu di kita ada pernah pembunuhan mutilasi, Pak. Saya masih ingat tuh, pembunuhan mutilasi, orang dibunuh dimasukin ke dalam koper. Dan itu pembunuhan yang sangat heboh waktu itu. Satu negeri antara negeri di Indonesia itu tahu tuh pembunuhan itu. Dan ternyata Pak, pembunuhan itu diliput selama hampir sebulan lebih itu, ya. Mulai dari bagaimana cara membunuhnya, di mana dimutilasinya. Ternyata Pak sekarang di negeri kita membunuh orang dengan mutilasi itu menjadi hal yang biasa. Kenapa? Karena justru dipelajari. Ibu dan Bapak punten, kita tahu ya, sekarang itu kasus pembunuhan di negeri kita bukan makin kurang tapi makin naik. Satu harinya pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Kemarin kita lihat di pembunuhan itu dulu mungkin orang dilakukan oleh orang para penjahat. Sekarang enggak, Pak. Orang berpendidikan. Kemarin lihat anak anggota DPR dan lain sebagainya. Dia membunuh dengan sadis, Pak, diseret, ditabrak dengan mobil. Bayangin aja itu anak orang. Nauzubillah min dzalik. Ya, kasus orang berpendidikan, Pak, sekarang itu. Bapak punten kalau di Arab Saudi kita lihat ternyata tidak ada kasus di Arab Saudi ada nggak satu tahun gitu kasus pembunuhan ada, Pak. Ternyata kasus pembunuhan di Arab Saudi itu satu tahun itu kadang-kadang satu kasus atau nol. Ternyata apa? Di Arab Saudi itu kalau ada pembunuhan cukup hanya pembunuhan, pelakunya diambil, kemudian ditanya apakah keluarganya memaafkan atau tidak. Dan tidak pernah masuk media, Pak, bagaimana dia membunuh sehingga tidak ada jadi pelajaran. Di kita, Pak, kalau ada yang membunuh itu ditayangkan sehingga menjadi sebuah pemahaman dalam anak-anak kita. Kebayang nggak kalau berita itu ditayangkan dan ditonton oleh anak-anak kita? Kemudian anak-anak kita pada saat itu memahami, oh cara ngebunuh itu begini. Maka hari ini kita temukan, Pak, saya ngisi di lapas Sukamiskin, itu yang bagian anak. Ternyata saya pernah bertemu dengan anak usia 13 tahun. Nah, kemudian kalau di Sukamiskin itu pakai baju koko kalau mau sholat. Kemudian saya tanya, namun kasusnya? Beliau mengatakan, saya nggak bunuh. Nggak bunuh saha. Saya kaget, Pak, anak 13 tahun itu, Pak. SMP kelas 1. Ternyata sudah bisa ngebunuh. Saya tanya, kunaon nggak bisa ngebunuh? Sanu dibunuh. Kata anak ini sambil malu-malu, paman saya suami istri dibunuh, Pak. Kenapa? Ternyata anak ini orang tuanya itu sudah tidak ada. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya punten Pak dibawalah ku pamana saimah jeung pamana. Ternyata ari pamana bager, ari bibina galak, Pak, kabudak ieu. Ternyata ketika paman dan bibinya lagi tidur, anak ini langsung ambil kampak, kemudian naudzubillah min dzalik. Ternyata Pak, yang namanya tontonan itu berbahaya. Makanya mudah-mudahan di negeri kita ini yang namanya tontonan itu bisa diapa. Nah, ini sekali lagi, Pak. Asupan yang negatif itu udahlah ibu-ibu ulah banyak loading loba nonton awan televisi ya. Ini salah satu gibah. Nah, ini naudzubillah min dzalik itu bisa senantiasa senantiasa merubah yang namanya husnudzon kita justru berubah menjadi suudzon kita kepada orang lain, kepada diri sendiri, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kebayang Pak. Tadi kembali lagi ternyata dalam satu hari kita berpikir itu kurang lebih 60.000 kasus. 60.000 kasus. Ini dalam sebuah penelitian. Makanya kebayang Pak, kalau kasus-kasus yang kita pikirkan itu adalah kasus yang baik semua, maka insya Allah kita akan menemukan kehidupan yang berbahagia. Tapi sebaliknya, ketika yang dominan itu adalah suudzon, Bapak punten suudzon ya, banyak teuing pikiran, maka cek dokter mah penyakit mah tina dua. Hiji tina makanan, dua tina naon cenah.
pikiran. Ketika pikiran kita, nah Pak, saya riset sedikit-sedikit dan ini mungkin banyak yang bertanya ya. Kunaon Pak di Mekah ya, di Mekah di Madinah. Di Mekah di Madinah yang namanya rumah sakit itu kararosong gitu. Bapak pernah ya datang ke sana, ternyata ibu dan bapak di Mekah di Madinah yang namanya rumah sakit kosong. Lamun ayeuna di Bandung orang Pak, rumah sakit mana anu kosong gitu. Ya, mulai Al Islam nih. Santo Yusuf Pak, wah itu Pak sampai ya Allah rumah sakit itu penuh. Ternyata Pak Punten ini riset saya kecil-kecilan karena saya waktu itu pernah masuk ke rumah sakit yang ada di Mekah. Kebetulan ada jemaah yang sakit, saya nganter nganter, ternyata benar Pak, lain cerita itu. Yang namanya di kota Mekah itu rumah sakitnya kosong. Ternyata Pak, saya temukan di beberapa negara Muslim, termasuk di Arab Saudi, di Riyadh, di mana Pak Punten ya, yang namanya bapak-bapak, orang anak-anak itu semua di negara-negara Muslim yang tentu yang ini semua anak-anak kita ini sekolahnya itu ditanggung oleh negara. Kebayang kan? Kita punya anak, anak kita itu orang tuanya enggak pernah mikirin biaya sekolah gitu. Sehingga anaknya itu sekolah-sekolah. Yang kedua, Pak, ketika dia sakit, maka yang bayar itu bukan keluarganya, melainkan negara. Jadi di masa tua itu dan Pak tidak pernah berpikir biaya sekolah budak, tidak pernah berpikir kumaha naon, hayang sehat. Sementara mun di negara orang Pak, namun hayang amun keur gering hayang dibayar, hayang gratis, ayeuna keur cager kudu naon? Kudu mayar Pak di negara kita ya. Ayeuna kita lagi sehat kudu mayar supaya keur naon? Ternyata Masya Allah. Sehingga betul Pak, di negara-negara yang Muslim, di negara-negara beberapa negara yang mana punten anaknya sekolah sudah dibiayai oleh negara, tingkat kebahagiaannya itu sangat luar biasa. Sehingga ketika tingkat kebahagiaannya sangat luar biasa, maka punten Pak, yang namanya penyakit itu nggak ada. Nah ini riset saya kecil-kecil yang mana Masya Allah kesehatan itu gratis, pendidikan itu gratis. Ternyata Pak, orangnya jauh hidup itu lebih bahagia. Penyakitnya pun sedikit. Kenapa kita Masya Allah beban? Ternyata betul. Kalau dokter mengatakan, Dajjal Mama dua penyakit itu ya. Satu gara-gara salah makan, yang kedua salah berpikir. Jadi kalau kita menguasai pemikiran kita, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan. Dan itu diselaraskan dengan agama. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya ketika kita suudzon atau kita pun dan pemikiran kita jelek kepada orang, kepada siapapun, maka di situ ada celah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya setiap hari yang kita pikirkan adalah kebaikan-kebaikan. Yang kita lihat tetangga kita adalah mereka adalah orang-orang baik. Ketika kita melihat pasangan hidup kita adalah pasangan hidup yang baik, anak-anak kita adalah anak-anak yang baik, maka insya Allah dimanapun kita berada, kita akan menemukan kebahagiaan. Jadi intinya kebahagiaan itu tidak dicari, melainkan diciptakan. Sejauh mana kita berpikir kepada orang lain, insya Allah disitulah kita akan menemukan kebahagiaan. Oke, mungkin itu bisa sampaikan pada kesempatan hari ini yang berkenaan dengan materi kita, yaitu berkenaan dengan suudzon atau husnuzon kita, atau yang disebut dengan positive thinking kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya, sehingga kita bisa lebih hati-hati dalam berpikir. Baik, untuk Bapak Ibu semuanya yang memiliki pertanyaan, boleh untuk langsung disampaikan di kolom chat, atau boleh secara langsung. Mangga. Baik, Pak Ustadz, ada pertanyaan titipan dari salah satu sahabat mampu. Pertanyaannya, apa perbedaan prasangka buruk dan firasat buruk? Kalau prasangka itu udah ya sesuatu yang sudah di Kalau prasangka itu ya itu mah udah menjadi pemikiran kita ya. Kalau lihat orang itu udah jelek, itu prasangka buruk disebut dengan
suudzon, dan itu dalam Quran disebut dengan suudzon. Kalau firasat itu hanya kadang-kadang aja ya. Ketika kita mungkin Bapak punten, kalau firasat itu Rasul mengatakan hati-hati dengan firasatnya orang beriman. Jadi saya kurang enak, nah itu wajar. Boleh jadi betul ya apa yang terjadi, wabil khusus kalau orang ini ahli ibadah, dan Rasul mengatakan iyakum maaf firasatil mukmin, hati-hati kamu dengan firasatnya seorang yang beriman. Karena boleh jadi firasatnya orang beriman itu bisa terjadi. Tapi punten ya, tetap ketika orang yang berilmu mah ketika dia memiliki firasat yang jelek kepada seseorang, tetap dia dijaga. Nah, ini hati-hati dengan firasat. Nah, tetap firasat itu ada dalam Islam ya. Nah, firasat itu Bapak pun dan Nabi Yakub, karena Nabi Yakub alaihissalam ketika pada saat itu akan melepas Nabi Yusuf, lihat dalam Quran. Beliau sudah memiliki firasat yang kurang enak, Pak. Itu wajar firasat gitu. Firasat beliau, seorang ayah gitu, anaknya akan dicelakai, itu pertanyaannya, kemana kamu akan bawa Yusuf? Nah, mereka mengatakan saya akan bawa Yusuf main bersama-sama, karena biasanya tidak pernah dibawa, Ari Aina ujung-ujung dibawa. Nah, itu firasat seorang. Ini kalau menjadi prasangka, jadi prasangka itu nempel di otak kita. Melihat si A itu udah jelek semua. Nah, itu udah menjadi prasangka. Maka yang tidak diboleh itu adalah prasangka kita. Kalau firasat ya wajar. Oke. Siapa yang bertanya tentang di luar tema? Ada tadi? Belum ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Boleh Oke. mungkin? Atau disampaikan langsung sih. Oh ya. Oke. Ada satu lagi nih pertanyaan Pak Ustadz. Apakah setiap prasangka itu harus dibuktikan dengan ikhtiar tabayun? Jika tidak, bagaimana cara menghilangkan prasangka tersebut? Pada dasarnya mau tabayun atau tidak, tabayun itu kan proses aja supaya menghilangkan suudzon kita. Betapa indahnya gitu Rasulullah SAW itu kepada orang yang mau membunuhnya pun Rasulullah tetap husnudzon. Ada sebuah keterangan gini, Pak. Ketika engkau melihat seseorang yang bawa homer dan dia adalah seorang mukmin, maka katakan dalam dirimu, dia sedang membawa air putih. Dia tuh dia lagi bawa air. Ketika kita melihat seorang mukmin berduaan dengan seorang perempuan, apa jawaban kita? Nah, ini yang harus kita tanamkan. Tapi kan sulit itu. Katakanlah dia sedang bersama dengan saudaranya. Beres kok. Terus urusan kita apa gitu? Dia yang melakukan terus kita yang pusing. Nah, ini salah satunya yang tak terbendung dengan masalah suudzon kita. Ini sampai ada keterangan seperti itu. Ketika engkau melihat saudaramu yang mukmin, dan wabil khusus kepada orang mukmin. Nah, ini orang mukmin ya. Dan dia pada saat itu membawa di dalam di tangannya ada sebotol khamr, maka katakan dalam dirimu dia sedang membawa air putih. Ketika engkau melihat saudaramu dia berjalan berdua, maka sampaikan dalam hatimu dia sedang berjalan dengan saudara perempuan. Itu mengajarkan yang seperti ini. Ternyata husnudzon itu adalah susah, tapi ternyata harus dipelajari. Rasul pernah dengan para sahabat itu duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau, kata Rasulullah SAW, ngobrol-ngobrol, dan Rasul mengatakan, sebentar lagi akan lewat di antara kalian itu orang calon ahli surga. Ternyata pas sahabat nunggu aja, datang seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah, yang mana biasa aja ibadahnya. Kemudian pada saat itu, hari kedua sama Rasul mengatakan, sebentar lagi adalah akan lewat di antara kalian orang yang calon ahli surga. Orangnya yang sama yang kemarin. 3 hari Rasulullah menyatakan itu orang yang sama. Sampai satu sahabat bertanya, dan apa yang menjadi amal orang ini sehingga dia dijamin masuk ke dalam surga Allah. Ternyata ibu dan bapak pada saat itu ada sahabat yang nginep di rumahnya. Ternyata sholat tahajudnya biasa, ibadahnya yang lainnya biasa. Cuman ternyata ketika diklarifikasi, apa amalmu yang menyebabkan Rasul mengatakan engkau akan mendapatkan surga. Kata orang ini, sebelum aku tidur, aku hapuskan semua dalam pemikiranku, suudzon kepada teman-temanku, semua kejelekan pun dan orang-orang yang pernah melakukan kejelek saya ampuni. Itu rahasianya. Jadi ternyata orang ini husnuzon kepada semua orang, dan dia tidak pernah ada kedengkian kepada semua orang. Itu amal yang Masya Allah sangat luar biasa, menyebabkan orang ini mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya mudah-mudah apa namanya? Mudah-mudah susah ya kalau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Pak Ismail gimana? Ustaz, Suaranya saya mau belum dibuka. bertanya. Mangga, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Perkenalkan dulu nama Oke. saya Muhammad Taufik. Ustaz, ini saya mau bertanya, kebanyakan nih di kampung-kampung ya. Ini apakah adalah di kampung ataupun di perkotaan banyak orang yang suudon, katakan tetangga tuh syirik, mempunyai sifat syirik. Nah, terus kalau misalkan ada tetangga yang kaya raya, itu disebutnya muyung kajin atau kumaha itu Pak Ustaz, itu gimana hukumnya bagi yang disuudonin ataupun yang nyudonin gitu. Itu terima kasih Pak Ustaz. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu suudon ke batur sekali lagi Kang Opik moal bahagia hirupna. Batur nu beunghar ieu nu mikiran itu. Ya batur mah geus kabeli itu kabeli ieu gitu nya. No, tiba-tiba imahna jelek-jelek ya hayo mikiran jin. Mikiran munjung kan itu. Kan orang ini kapan bahagia kan kita berbicara tentang konsep kebahagiaan. Yang kedua Pak. Kenapa tadi mengatakan dalam Quran yang namanya suudzon itu adalah dosa. Yang tadi ketika kita daripada kesuudzon itu muncul fitnah. Orang nanya, nah si etanya Bunghar tuh nggak si eta semua jauh lah ke Gunung Kawi gitu. Nah udah nah itu berarti apa namanya fitnah. Kalau tidak ada bukti fitnah, kalau iya benar dia melakukan, namanya gibah. Begitu dua kan? Coba ya dari suudzon itu kan dua. Kalau benar melakukan apa namanya gibah, kalau tidak melakukan namanya fitnah. Jadi tidak ada yang namanya celah orang itu ketika membicarakan orang lain, berpikir kepada orang lain. Jadi di situ saya ngomong dengan Kang Opik jigana ya, Kang Opik ya, jigana ya jualan narkoba ya, tere beunghar kieu mah. Efeknya, nah saya ngomongin kalau nya berarti gibah. Gibah itu dosa enggak? Gibah dosa. Kalau tidak ternyata Kang Opik itu dalam di luar sana tidak ada bisnis yang dilakukan sementara orang lain tidak tahu, maka disebut dengan fitnah. Nah itu jadi yang namanya orang berbicara kepada orang lain, syirik kepada orang itu dua itu aja. Kalau orang itu benar melakukan namanya gibah, kalau tidak melakukan namanya fitnah. Jadi tetap makanya kalau yang namanya buruk sangka itu ya kalau ada orang yang buruk sangka kepada kita, alhamdulillah. Pada dasarnya kita yang diburuk sangkanya itu kita mendapatkan pahala tentunya ya. Nanti hadis Rasul mengatakan yang mendapatkan pahala yang tak terduga. Pahala itu ditransfer dari orang lain. Ya. Hari di dunia mah ya transferan duit, di akhirat ada transferan pahala. Dari mana transferan pahala itu? Ternyata ibu dan bapak, ketika ada orang yang tadi iri, dengki, hasut tanpa sepengetahuan orang itu, dan dia gibah kepada orang itu, tapi orang itu tidak mengetahuinya, dia sering dibicarakan kejelekannya, tapi dia, Masya Allah, tidak pernah melawannya, maka orang itu mendapatkan pahala dari orang yang membicarakan kejelekan orang itu. Jadi, nah insya Allah keberuntungan kita di mana itu, Mas? Di akhirat. Tidak ada ruginya lah, tidak ada ruginya. Maka tapi bahasa saya, ini di dunia orang ini bagaimana bisa bahagia gitu. Lamun setiap hari otaknya diisi kunaon suudzon, buruk sangka, buruk sangka, buruk sangka. Makanya yang harus kita lakukan adalah husnudzon. Insya Allah bahagia akan menyertai kita semua. Cekapnya. Baik, alhamdulillah terima Tuh kasih Bapak. Pak Haji Ismail tuh, Pak Haji Ismail naon? Boleh Pak Haji Ismail? Dibuka Pak suaranya Pak. Tapi nggak ada suaranya Pak Ismail. Kenapa ya? Pak Ismail nggak belum ada suaranya.
Nggak ada ya? Nggak ada. Ketik aja Pak. Diketik aja Pak Ismail. Oke, kita tunggu bentar Pak Ismail. Oke, oke. Dulu ada buku tentang The Law of Attraction. Isinya tentang positive thinking. Pembahasannya kira-kira sama dengan yang sampaikan. Betul, Pak. Itu salah satu buku yang apa namanya? Yang populer dulu berbicara tentang kenapa kita harus apa namanya? Melakukan husnuzon. Nah, ternyata ketika kita menguasai, nah ini ringkasan buku ini ada juga saya punya ya. Ketika kita berpikir positif, namun kemudian ada kontrak pendapat bahwa ternyata terus-menerus berpikir positif juga berbahaya kata Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Oke. Pada dasarnya gini Pak, ketika kita berpikir positif ya, kita sebagai umat Islam ada culture-nya ya. Kalau kita melihat ada orang yang masuk ke rumah kita malam-malam kita berpikir positif, membeda deh ya itu Pak ya. Jadi jadi yang maksud pikir positif itu bukan setiap hal itu kita melakukan. Oh, jika baru ayah ayah batur ya, masuk ke rumah kita jam 2 malam. Akhirnya kita berpikir positif, dia mungkin lagi lewat ke rumah kita ya. Jadi yang namanya betul Pak, yang namanya kadang-kadang kita ada berpikir positif dan berpikir negatif. Ada kalanya kita berpikir tapi pun jangan keterlaluan kita berpikir negatif. Positif itu ketika kita berpikir positif ini dalam buku yang tadi disampaikan, ketika kita berpikir positif maka akan merek yang positif. Ya. Karena pemikiran kita adalah daya tarik kita. Ketika kita Bapak pun dan Bapak senang sepedahan, eta pasti bakal narik jelema anu resep harus sepedahan jeung bapak-bapak. Ketika Bapak resep nguseup, nah pasti bakal aya jelema anu bakal satu frekuensi dengan kita. Ketika kita berpikir yang sama, maka adakan orang tertarik dengan pikiran kita. Maka itu akan daya tarik menarik. Ketika pun kenapa maling akan bersenang dengan maling lagi gitu. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pikiran negatif akan dikumpulkan dengan orang yang berpikiran negatif. Betul, buku itu juga ada yang dikritik, ada yang kritik dengan tadi. Tapi sekali lagi, kapan kita harus berpikir positif? Ya, tetap kita juga ada berpikir ketika ada orang yang benar-benar yang sudah apa namanya melakukan kejahatan, jangan sampai kita berpikir positif terus. Oh mungkin orang ini, tapi di balik itu tetap kita untuk menimbulkan kebahagiaan dalam hati kita, tetap kita berpikirlah dengan berpikiran yang positif. Mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kita sama-sama tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita dan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun untuk semuanya, Pak Ismail semuanya. Insya Allah kajian saya nanti karena kita sering baca surah Al-Waqiah, nanti saya akan coba untuk menafsirkan surah Al-Waqiah. Nanti insya Allah Bapak sering baca surah Yasin, kita akan coba menafsirkan surah apa? Yasin. Jadi insya Allah saya akan masuk ke beberapa surat yang sering kita baca dan insya Allah supaya kita
baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yazidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal العلي العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يسر ولا تعسر يسر لنا امورنا كلها ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استجب يا الله دعانا ببركه الفاتحه. أعوذ بالله من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, hatur nuhun semuanya, Kang Opik, Pak Koswara, Kang Casbla, Kang Irfan, Kang Bule, semuanya hatur nuhun, hatur nuhun.